Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Caroline Bogar sebagai motor penggerak komunitas belajar di SMP Negeri 1 Biau. Hari ini kami akan mengadakan launching komunitas belajar Motiti Bukan SMP Negeri 1 Biau. Komunitas belajar Motiti Bukan SMP Negeri 1 Biau dibentuk untuk agar supaya guru di SMP Negeri 1 Biau dapat saling berbagi, saling berkolaborasi, dan tujuan utamanya tentunya untuk meningkatkan kompetensi guru yang ada di SMP Negeri 1 Biau. Dan hari ini kami akan melakukan kegiatan perdana kami, di mana kami akan berbagi bersama dengan guru-guru, dan tentunya bagi Bapak Ibu guru hebat, silakan ikuti terus kegiatan kami komunitas belajar Motiti Bukan SMP Negeri 1 Biau, Sekolah Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Salam dan bahagia. Alhamdulillah Bapak Ibu guru hebat, pada pagi hari ini kita dikumpulkan bersama di tempat ini dalam rangka saling berbagi di hari Jumat sesuai dengan komunitas belajar kita Motiti Bukan, belajar dan berbagi bersama. Baiklah Bapak Ibu, apa yang akan kita lakukan pada hari ini akan disampaikan langsung oleh Wakasek Kurikulum kita, yaitu Ibu Caroline Bogar. Beliau juga selaku Ko-Kapten Akun Belajar ID, kemudian motor penggerak dari komunitas belajar Motiti Bukan SMP Negeri 1 Biau. Dengan hormat saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya khususnya. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah dan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah duduk bersama ya dengan kami di sini dalam rangka kegiatan berbagi di komunitas belajar Motiti Bukan SMP Negeri 1 Biau. Nah, di sini sebagai pembukaan, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Oke, baik. Pada saat ini saya akan berbagi sedikit tentang budaya positif. Jadi tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini sebenarnya bagian dari modul calon guru penggerak. Ya, jadi modul budaya positif ini masuk di modul 1.4. Jadi nanti sebentar bagi Bapak Ibu yang nantinya mudah-mudahan lulus sebagai peserta calon guru penggerak nanti akan berhadapan dengan modul ini. Jadi modul ini merupakan modul guru penggerak pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, saya berdiri. Oke, terkait dengan budaya positif. Jadi mungkin sebentar kita akan kebanyakan tanya jawab saja ya Bapak Ibu. Kita mau berefleksi apa yang telah kita lakukan sepanjang kita menjadi guru tentunya. Tentu di sini kita akan berefleksi bersama. Nah, sebenarnya apa budaya positif itu? Kalau dilihat dari kata budaya, itu berarti pembiasaan-pembiasaan ya. Tentunya berarti kalau dia budaya positif itu ya pembiasaan-pembiasaan yang bernilai positif. Nah, budaya ini juga dikembangkan oleh ini. Ini ada 3 orang pengembang modulnya. Jadi ada Ibu Andri, kemudian Ibu Diah dan Ibu Murti. Ini merupakan pengembang modul budaya positif yang ada di modul guru penggerak. Nah, ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan pemantik. Silakan Bapak Ibu baca, kemudian Bapak Ibu renungkan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu setuju bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga,
Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, saya mulai dari pertanyaan pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju? Tidak. Apakah yang lain bagaimana? Apakah Bapak Ibu setuju kalau hukuman yang kita berikan pada anak itu dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Oke. Pemberian sanksi kalau Oma. Jadi menurut Oma pemberian sanksi kepada siswa itu akan mendisiplinkan anak. Kalau Pak Darman bagaimana? Tergantung siswanya, tergantung persoalan yang atau permasalahan yang dihadapi siswanya. Oke, tergantung permasalahan yang dihadapi siswa. Tapi yang saya mau tanya di sini hanya dua kata ini, setuju atau tidak? Kalau yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju? Setuju. Ya, ada dua versi. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Oke, disimpan dulu jawabannya. Sebentar kita akan bahas. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal yang positif. Seperti misalnya kalau ada anak-anak melakukan kesalahan, kita suruh membaca. Atau tidak, kita suruh membersihkan halaman. Kalau tidak ada kesalahan sekarang hukumanmu bersihkan halaman. Nah, apakah hukuman seperti itu dapat meningkatkan disiplin siswa? Setuju atau tidak? Setuju. Oke, simpan. Setuju. Ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Apakah ketika kita berikan penghargaan itu pasti motivasi belajar anak akan meningkat? Setuju? Setuju. Oke, disimpan. Berarti Bapak Ibu kebanyakan setuju tidak setuju untuk poin pertama. Kemudian yang kedua itu kompak mengatakan setuju, dan pertanyaan ketiga kompak juga mengatakan setuju. Oke, kita simpan. Nah, sekarang ini bagiannya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kalau berbicara mengenai budaya positif, ada beberapa hal di situ. Yang pertama ini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebenarnya menurut Bapak Ibu, apa sih itu disiplin? Apa kata disiplin? Selalu kita bilang, kamu tidak disiplin, atau ini dapat mendisiplinkan anak. Nah, sebenarnya apa makna kata disiplin? Menurut Ibu Eka, disiplin itu perilaku yang taat aturan. Ada lagi? Ada lagi yang memiliki pendapat lain? Apa sih disiplin itu? Oke, sekarang kita lihat. Disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin. Iya, namanya disiplina. Disiplina. Itu artinya apa? Itu artinya belajar. Jadi disiplina itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Nah, makna asal kata disiplin ini sebenarnya berasal dari murid-murid Sokrates dan Plato pada waktu itu. Nah, namun dalam budaya kita, seperti yang Ibu Eka katakan tadi, dalam budaya kita itu makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi maknanya sudah bergeser kalau di kita. Yang tadinya maknanya awal itu belajar, tetapi sekarang dalam budaya kita itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ketika orang tidak melakukan seperti yang disepakati bersama, itu dikatakan tidak disiplin. Biasa seperti itu. Nah, biasa juga kata disiplin dihubungkan dengan ketidaknyamanan, kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sudah agak mulai bergeser dari makna sebenarnya tentang disiplin. Nah, sekarang berkaitan dengan disiplin. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan universal.
Jadi di sini nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan di kita ini sekolah penggerak, itu tentunya diharapkan ini ada 5 yang menjadi profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Inilah sebenarnya yang dipahami sebagai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal. Oke, lanjut. Itu mengenai disiplin. Saya menyinggung sedikit saja mengenai disiplin. Dan sekarang kita lanjut ke pembelajaran yang kedua terkait dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Ya, ingat-ingat tadi jawabannya sudah Bapak Ibu kemukakan di awal tadi. Nah, sekarang saya flashback dulu, kembali lagi ke pada saat kita mungkin masih sekolah, masih di SMA, di SMP, SD, sebelum kita mengambil pilihan untuk kuliah di keguruan. Ya. Sebenarnya apa sih motivasi saya untuk menjadi guru? Ada yang ingin menyampaikan Bapak Ibu? Motivasi awal Bapak Ibu ketika memilih untuk kuliah di keguruan, apa motivasi Bapak Ibu? Ada yang ingin menyampaikan? Ibu kepala sekolah mungkin? Apa motivasinya, Bu? Oke, ingin mendidik anak. Ada lagi motivasi lain? Jujur saja, tidak usah. Ini bukan mau dinilai siapa benar, siapa salah, tetapi kita berefleksi kembali. Di awal itu motivasi kita sebagai guru apa? Jadi ibu guru yang baik. Kalau Pak Rizal awalnya itu maksudnya jadi guru, apa motivasinya? Oke, mengabdikan diri kepada negara. Kita beri aplaus dulu buat Pak Rizal. Mudah-mudahan sampai sekarang motivasinya masih sama seperti itu. Ya, ada lagi yang lain Bapak Ibu? Tidak ada motivasi yang karena finansial? Ingin dapatkan sertifikasi. Iya, ingin dapatkan sertifikasi. Ya bukan hal yang salah ya Bapak Ibu. Kebutuhan manusia seperti itu. Baik, jadi mungkin dari Ibu Kepala Sekolah tadi motivasinya ingin mendidik ya anak bangsa, kemudian ingin mengabdi, kemudian ada juga motivasi karena finansial. Ya, itu tidak bisa disalahkan karena itu motivasi yang ada dalam diri seseorang. Nah, sekarang saya ingin bertanya Bapak Ibu. Sebagai saat ini kan Bapak Ibu sedang duduk bersama di sini. Nah, motivasi apa sebenarnya yang mendasari tindakan Bapak Ibu untuk datang duduk di tempat ini, mendengarkan saya di sini berbagi dengan Bapak Ibu? Ada 3 hal di sini. Yang pertama, apakah Bapak Ibu hadir pada saat ini karena tidak ingin ditegur oleh kepala sekolah? Dalam artian di sini Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan tadi atau hukuman dari kepala sekolah. Kemudian yang kedua, apakah Bapak Ibu hadir di tempat ini itu karena ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda? Poin 1 ini yang dominan. Kemudian yang ketiga, jadi yang kedua tadi mendapatkan imbalan ya atau penghargaan dari orang lain, itu motivasi kedua. Kemudian motivasi ketiga, apakah Bapak Ibu duduk di sini, datang di sini itu karena motivasi Bapak Ibu ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri. Nah, ini dalam artian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Bagaimana Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Pertama, kedua, atau ketiga? Pertama itu menghindari ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Yang mana Bapak Ibu? Yang ketiga. Oke. Mungkin dia pikir ini yang pertama. Karena takut ditegur kepala sekolah. Ya, oke, baik. Ya, itu tidak bisa disalahkan karena itu motivasi yang ada dalam diri Bapak Ibu. Oke. Jadi ada 3 ya motivasi tadi: menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri. Selanjutnya,
menurut Bapak Ibu, dari ketiga motivasi yang ada tadi, yang memberikan penghargaan, kemudian menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan, kemudian menghargai nilai-nilai. Nah, menurut Bapak Ibu, dari jenis motivasi tadi, manakah yang paling banyak mendasari perilaku anak-anak murid kita di sekolah? Mana kira-kira? Apakah karena takut kita hukum? Iya. Iya. Betul. Atau karena memang mereka ingin mendapatkan penghargaan? Tidak. Atau karena memang kesadaran dari diri untuk menghargai diri? Jadi posisinya di mana kira-kira anak-anak kita? Yang pertama. Tapi mungkin tidak semua seperti itu Kak ya. Mungkin ada sebagian mungkin anak-anak ya yang motivasinya ada di poin kedua. Ada juga mungkin sebagian anak-anak yang motivasinya memang untuk menghargai dirinya, memang datang untuk belajar. Ya, tidak semua ya nomor satu. Oke, kita sepakat seperti itu, tidak semua yang nomor satu. Nah, sekarang ketika Bapak Ibu merasa bahwa motivasi anak tadi kebanyakan di nomor satu, ya seperti yang Pak Dirman katakan tadi. Nah, kira-kira apa strategi yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini untuk menanamkan disiplin positif bagi murid-murid Bapak Ibu? Strategi ya? Iya, apa kira-kira strategi yang sudah Bapak Ibu terapkan? Ada yang mau berbagi Bapak Ibu? Kira-kira strategi yang Bapak Ibu lakukan untuk menerapkan disiplin positif bagi anak-anak? Iya, gimana Ibu Eka? Yang pertama teladan dari guru, bagaimana memulai disiplin dari diri sendiri. Oh, jadi Bu Eka sudah pernah mencoba untuk memberikan teladan yang baik dari Bu Eka untuk anak-anak didik. Sekarang lanjut, bagaimana hasilnya Bu dengan perilaku murid-murid? Ya, alhamdulillah, ya mengikuti budaya positif yang sudah dicontohkan oleh guru. Oke, baik. Ternyata Ibu Eka sudah mempraktekkan untuk memberikan teladan yang baik dan menurut Ibu Eka ada perubahan ya. Anak-anak sudah mengikuti teladan yang diberikan Ibu oleh Ibu Eka. Kita berikan aplaus dulu buat Ibu Eka atas usaha yang telah dilakukan oleh Ibu Eka. Nah, menurut Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tadi menilai bahwa ternyata anak-anak saya ini motivasinya baru di poin yang pertama kebanyakan. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan apa yang Bapak Ibu rasakan penting untuk ditanamkan pada murid-murid di sekolah? Apa kira-kira yang nilai-nilai kebajikan yang penting yang harus kita terapkan pada anak-anak kita? Sopan santun, kemudian keikhlasan, Bahwa tidak bukan paksaan begitu, tapi keikhlasan gotong royong. oke, keikhlasan yang hadir yang datang dari dalam diri bukan karena paksaan, begitu. Ada lagi yang lain? Kalau berkaitan dengan 5 profil pelajar Pancasila tadi, kira-kira nilai kebajikan apa yang bisa kita terapkan? Yang pertama, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian menanamkan kejujuran, mandiri, gotong royong. Oke, berarti kita sepakat bahwa kelima-lima sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu harus kita tanamkan pada murid-murid kita. Ya, kita sepakat ya Bapak Ibu? Oke, lanjut. Nah, tadi sudah. Sekarang saya mau bertanya tentang motivasi kembali. Apa kira-kira alasan seseorang melakukan sesuatu? Karena ada tujuan. Ada lagi? Karena ingin menuju ke arah perubahan. Oke. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena ada tujuan, karena ingin menuju ke perubahan. Nah, sekarang yang intinya ada motivasi ya Bapak Ibu, ketika seseorang melakukan sesuatu ada motivasi. Nah, ini ada 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini yang tadi itu. Kalau saya mau ikut itu, Ibu Karolin mau berbagi, kira-kira apa yang saya mau dapat? Mau dapat nasi dosa ya?
atau mau dapat apa saya. Nah, ini motivasi yang pertama. Jadi ini motivasi paling rendah levelnya. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kemudian motivasinya seperti ini, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini sudah motivasi paling rendah, Bapak Ibu. Paling rendah. Ini kita lakukan hanya untuk supaya kita tidak mendapatkan hukuman seperti tadi toh, supaya tidak ditegur sama kepala sekolah, maka kita ikut. Ini motivasi yang paling rendah. Ya, kalau tidak berpikir, kalau tidak datang cepat di sekolah, nanti kepala sekolah semua kasih muka-muka streng lagi. Nah, itu motivasi paling rendah. Ya. Kemudian yang kedua, yang sudah naik levelnya sedikit dari motivasi yang pertama tadi, itu adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, untuk mendapatkan imbalan, ya, apa yang saya akan dapat? Oh, tadi yang pertama apa yang akan terjadi? Kalau yang sekarang apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi setiap kali mengikuti sesuatu atau ya ada harapan, mereka berharap, oh kalau saya itu apa yang saya mau dapat? Ada feedback enggak untuk saya? Ya, itu motivasi yang kedua. Kemudian, ya. Oke, baik, di sini berarti untuk mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini motivasi yang sudah di level atas, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sesuatu, kemudian kita berpikir bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Nah, iya, itulah level motivasi tertinggi. Dan motivasi seperti ini itu biasa berasal dari dalam diri. Ya, dalam diri. Seperti yang Ibu Ijen katakan tadi, dengan ikhlas, dengan ya dari dalam diri motivasinya. Kalau yang di luar itu eksternal, dari luar. Apa yang mau terjadi dengan saya itu dari luar. Apa yang saya dapatkan itu motivasi dari luar. Tetapi yang ketiga ini motivasi yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Motivasi intrinsik. Contohnya piket hari Jumat pagi. Oh begitu. Contohnya piket hari Jumat kan paling pagi menurut Ibu. Berarti sudah dari dalam dirinya motivasinya. Bukan karena takut ibu kepala sekolah mau marah-marah di grup mungkin ya. Atau mungkin bukan karena setiap akhir semester ibu ya dibacakan guru berprestasi, guru paling tidak lambat, wali kelas terbaik. Mungkin bukan seperti itu motivasinya. Jadi ya itu menurut Ibu Kepsen tadi yang piket hari Jumat katanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada tabel perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, karena dia terlambat datang di sekolah, dia diberikan untuk menulis 100 kali di dalam buku kalimat itu, saya tidak akan terlambat lagi. Menurut Bapak Ibu, itu hukuman atau konsekuensi? Anak-anak disuruh mencatat, saya tidak akan terlambat sebanyak 100 kali. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, kesepakatan itu supaya orang tidak bikin ulang itu itu apa? Terlambat. Oke. Ya. Menurut Pak Waka itu katanya konsekuensi bukan hukuman. Ketika kita menyuruh anak-anak untuk menulis 100 kali dalam buku. Oke. Simpan Pak Waka ya. Sebentar kita lihat jawabannya. Lanjut yang kedua. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Kemudian ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini terjadi beberapa hari lalu ya Bapak Ibu. Terjadi beberapa hari lalu di kita diberikan murid disuruh tidak mengenakan sepatu sepanjang hari karena sepatunya warna hitam.
hukuman atau konsekuensi? Simpan lagi jawaban. Kemudian yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bagaimana? Lari, saya bertanya pada guru PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pelajaran PJOK loh Bapak Ibu. Konsekuensi atau hukuman? Oke, sekarang mari kita cocokkan jawabannya. Ya, mencatat 100 kali dalam kalimat itu hukuman loh Bapak Ibu. Itu bukan konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket itu juga hukuman. Kemudian murid diminta push up 15 kali, itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Kemudian murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian, hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan, konsekuensi. Oke, ya, jadi kita ketika kita ada beberapa kejadian beberapa hari lalu itu hukuman ya, bukan konsekuensi. Oke, lanjut. Nah, sekarang saya mau mengenalkan apa itu restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi saya ulangi, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi bukan dari guru solusinya, tetapi datang dari siswa itu sendiri. Guru hanya memfasilitasi. Ya, guru mungkin hanya melakukan coaching ya, coachingnya ada di situ nanti. Mudah-mudahan guru penggerak lain bisa belajar tentang coaching, bagaimana itu coaching. Nah, kemudian itu nanti akan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah, jadi restitusi di sini itu bukan mau mencari apa kopi kesalahan. Kau ini sudah salah begini, tidak. Tetapi di sini restitusi ini nanti guru akan mengajak ngobrol siswanya, kemudian menggali potensi apa yang ada dalam dirinya, sehingga nanti timbul nanti motivasi intrinsiknya. Jadi bukan karena takut guru menghukum, kau ada salah begini, kau harus begini. Tetapi nanti akan menimbulkan kesadaran sendiri yang datang dari dalam diri siswa. Itu tujuan restitusi. Jadi restitusi bukan mengatasi masalah tanpa masalah, bukan. Tapi restitusi itu mengatasi masalah siswa, di mana siswa sendiri yang mencarikan solusi, ya lahir dari siswa itu sendiri, dari motivasinya. Karena tadi kan, ya mengatasi pegadaian ibu bilang, mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, ini restitusi. Nah, sekarang berarti kita ada 3 tadi ya Bapak Ibu. Ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Nah, yang hukuman ini Bapak Ibu itu paling tidak dianjurkan. Paling tidak dianjurkan. Nah, perbedaannya seperti ini. Kalau di hukuman itu berarti sesuatu yang menyakitkan pasti terjadi. Ketika kita memberikan hukuman kepada anak, itu pasti ada yang tersakiti, yang menyakitkan. Apakah kita mau suruh hukum lari keliling 15 kali, itu hukuman kan? Mau mencatat 100 kali, itu menyakitkan loh. Dan itu adalah hukuman. Kemudian konsekuensi apa? Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Seperti yang Pak Darman katakan tadi, itu sudah konsekuensinya. Berarti ada yang harus terjadi ketika kamu melanggar sesuatu. Itu konsekuensi. Ya. Tetapi dalam restitusi itu merupakan pilihan Bapak Ibu. Jadi pilihan. Ketika Anda bermasalah, Anda memilih solusinya seperti apa? Yang timbul dari dalam diri siswa. Ya, jadi bukan guru yang situ yang memberikan hukuman atau konsekuensinya, tetapi itu lahir dari dalam siswa itu sendiri. Kemudian
Hukuman akan mendatangkan ketidaknyamanan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Ya, pasti kita biasa mengingat, aduh lalu waktu SD, kalau saya tidak hafal kali-kalian, itu guru mau bagi, memang mau cumi, mau pukul dengan mistar panjang, kasih berdiri. Nah itu akan menimbulkan rasa yang menyakitkan yang cukup panjang. Bahkan kita pun pasti punya kenangan pahit dengan hukuman-hukuman yang diberikan oleh guru. Nah, kemudian untuk konsekuensi itu hanya menimbulkan ketidaknyamanan untuk jangka waktu yang pendek saja, tidak panjang. Ketika konsekuensi itu sudah dia akan menyadari bahwa oh saya sudah punya konsekuensi, berarti ketika saya melanggar ini hukumannya, dan itu tidak akan berakibat panjang karena dia sudah sadar bahwa ketika dia melanggar itu ada aturannya, ada konsekuensi yang harus dia bayar untuk itu. Nah, kalau restitusi tidak seperti itu. Restitusi ini justru akan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ketika kita mulai membiasakan dengan restitusi, maka kedepannya itu akan berdampak. Jadi motivasi yang ada dalam diri siswa itu intrinsik semua. Jadi keluar langsung dalam diri. Dan motivasi yang intrinsik itu akan berlangsung lama, bukan karena penghargaan, bukan karena hukuman, tetapi yang lain dalam diri itu akan berlangsung lama dalam jangka waktu yang panjang. Nah, kemudian di sini mengenai korban, kemudian murid akan tersakiti dan seterusnya. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk hukuman, inilah yang disebut dengan identitas gagal. Ketika kita memberikan hukuman, belum tentu siswa itu akan baik, ya, menjadi pribadi yang berubah. Tetapi justru kita menggiring siswa menjadi pribadi yang gagal. Iya, identitas yang gagal. Nah, kenapa seperti itu? Karena itu setiap anak-anak, kita salah begini, kita begini. Anak-anak selalu berpikiran negatif terhadap dirinya. Tidak ada pikiran positif yang muncul. Karena apa? Hukuman terus yang dia dapat. Itu lagi sana, siapa? Fadil. Kurang begini terus, kurang dia terus masuk di kantor, kurang begini terus. Seperti itu. Jadi nanti siswa akan kita melihat siswa itu sebagai identitas yang gagal. Sekurang dia terus juga yang masuk di kantor. Kita sudah mencapai identitas yang gagal. Tetapi dengan konsekuensi dan restitusi itulah yang kita sebut, kita menerapkan disiplin pada diri siswa. Dan di sini kita lihat hukuman itu negatif. Ini kemudian konsekuensi itu netral, dan restitusi itu adalah hal yang positif. Ini 9 ciri-ciri restitusi. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian itu tawaran yang tadi saya bilang pilihan. Iya, bukan paksaan. Kemudian restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi siswa kita tuntun kira-kira potensi-potensi apa yang ada dalam diri siswa untuk dia bisa kembangkan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar. Kemudian adalah cara yang paling baik, karakter bukan tindakan. Dan restitusi itu fokus pada solusi, ya Bapak Ibu. Ini yang saya mau garis bawahi. Restitusi itu fokus pada solusi, bukan mau mencari siapa yang salah. Ketika ada siswa misalnya membuat kasus berkelahi, jadi restitusi itu bukan mencari siapa yang salah, tetapi solusinya apa atas permasalahan yang dialami oleh siswa. Ini fokus dari restitusi. Jadi kalau mungkin hukuman lain lagi fokusnya, tapi kalau restitusi dia hanya fokus pada solusinya apa, dan solusi itu datang dari siswa itu sendiri. Dia yang nanti akan mengungkapkan apa kira-kira solusinya, dan solusi itu mungkin yang dia ungkapkan itu berdasarkan dari dalam hatinya dan motivasi intrinsiknya di situ. Kemudian kita lanjut. Ini yang dihukum oleh penghargaan. Sama yang bahasanya dihukum oleh penghargaan. Nah, ini penghargaan Bapak Ibu. Ketika kita memberikan penghargaan kepada anak, ketika kita memberikan hukuman kepada anak, itu sebenarnya berlakunya sama itu penghargaan dengan hukuman. Makanya bahasanya di situ dihukum oleh penghargaan. Nah, dalam arti ketika kita meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan, itu kita kan biasa memberikan penghargaan atau hukuman.
Ketika kau tidak ikut peraturanku, berarti kau saya kasih hukuman. Ketika Anda mengikuti apa yang saya inginkan, berarti saya berikan penghargaan. Jadi kurang lebih sama itu maknanya. Cuma dia hukuman, kalau kau tidak ikut saya kasih hukuman. Kalau kau ikut saya berikan penghargaan. Itu sama. Nah, hukuman atau penghargaan ini sebenarnya memiliki dampak. Memiliki dampak. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan kalau misalnya kita mau menginginkan hasilnya dalam jangka waktu yang sangat pendek, mungkin itu akan optimal ya. Optimal kalau misalnya kalau saya semua suruh pergi, kalau pergi di sana, ini uang. Nah, dia pergi. Oke, optimal berjalan. Tetapi untuk jangka waktu yang panjang, penghargaan itu akan tidak menjadi efektif. Karena apa Bapak Ibu? Karena adanya ketergantungan. Ya, ketergantungan. Biasa kan seperti itu. Kalau tidak mau dikasih doi itu anak-anak, oke, satu kali dikasih doi, pergi. Tapi ketika berikut-berikutnya misalnya kau sudah selalu biasakan dengan penghargaan, dengan uang atau imbalan atau apapun, satu kali dia tidak mau pergi, dia sudah merasa bosan. Ketika ngomong sedikit, sudah jauh. Atau ketika suatu saat kamu tidak memberikan uang, ya itu sudah tidak pergi dia. Itu maksudnya penghargaan itu hanya berlangsung dalam jangka waktu pendek, tidak jangka waktu panjang. Kemudian penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum, ya bagaimana itu Bapak Ibu? Ada kira-kira yang bisa memikirkan penghargaan menghukum? Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan biasanya yang ketika ada, mungkin biasa kalau kita zaman kuliah lalu ada dosen-dosen yang melakukan penelitian biasa, penelitian kemudian supaya hasilnya bagus, ini kalau uang masih bagus dari hasil penelitian, akhirnya apa? Mengurangi ketepatan. Hanya karena uang mau dibayar atau ada imbalan untuk dibayarkan, sehingga dia boleh korek-korek itu hasil datanya. Itu yang mengurangi ketepatan. Nah, sekarang yang saya tertarik ini yang bagian kelima. Penghargaan merusak hubungan. Ada kira-kira yang bisa berpikir? Iya. Iya. Ya, ketika misalnya, ya. Memang dia cerdas. Ya, penghargaan merusak hubungan. Iya. Adanya penghargaan. Ya, ketika kita memberikan penghargaan atau misalnya Ibu Kepsek bilang, oh guru ini, guru A hebat begini. Ya mungkin tanpa Ibu Kepsek sadari ada teman-teman guru yang lain itu cemburu. Penghargaan berusaha. Ya, akhirnya apa? Hubungan nanti tidak akan bagus. Misalkan sama-sama antara Ibu Ros dan Ibu Sam kan bestie. Ya. Terus mereka sama-sama intensitasnya datang ke sekolah tepat waktu, kemudian melakukan kegiatan itu penuh dengan tanggung jawab, terus diberikan penghargaan hanya satu orang. Nah, itu penghargaan menimbulkan keretakan merusak hubungan. Nah, akhirnya Ibu Ros sudah tidak mau lagi, padahal orang sama-sama tulus, ternyata cuma kau yang diberi penghargaan, akhirnya merusak hubungan. Iya, begitu kira-kira. Atau juga misalnya Ibu Kepsek, setiap akhir semester wali kelas yang berprestasi, ternyata cuma si A yang dapat. Iya. Itu kan kondisinya nyata, Gitu. bukan Iya. merusak hubungan, tapi pada Iya. menimbulkan motivasi bagi wali kelas. Iya, memang. Tetapi Ada perubahan. iya, itu mungkin yang saya katakan tadi, motivasi eksternal karena ingin menghargai, mendapatkan penghargaan. Tetapi ketika juga kita memberikan penghargaan seperti kejadian yang lalu, ada wali kelas yang merasa dirinya saya juga memiliki integritas tinggi. Kenapa cuma si B yang dapat? Itu akhirnya walaupun bagaimana itu akan merusak, ada sedikit clash. Betul Ibu Sam? Ada ketidaknyamanan, betul. Menurut Ibu Sam. Iya. Jadi sama Ibu Sam. Iya. Iya. Ya, jadi sini kita bukan mencari mana yang salah ya Bapak Ibu. Ini hanya sekedar teori yang kita berikan. Jadi Ibu Kepsek mungkin lain kali ketika memberikan penghargaan ada juga Ibu Kepsek. Bagaimana cara kita memberikan penghargaan? Ada di sini. Tapi memang saya sudah hilangkan slide-nya. Tapi nanti kita.
Ya, ya begitu. Baik tempat sampai terbaik terakhir. Ya. Ini yang seperti tadi. Ini penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu tadi. Karena diberikan penghargaan, diberikan imbalan, akhirnya motivasi dari dalam dirinya itu berkurang. Ya. Kalau begitu mulai tahun ini tidak ada lagi penghargaan. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, kita lanjut. Nah sekarang kita membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Padahal saya berkeinginan memberikan saran kepada bapak-bapak yang di depan ini yang luar biasa. Tapi karena sudah diberikan masukan hari ini terpaksa dibatalkan saja. Tepuk tangan untuk Kester kalau begitu. Oke, baik. Sekarang kita masuk di pembelajaran ketiga mengenai keyakinan kelas. Nah, ini perlu untuk wali kelas. Nah, keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Biasa kan ada kata peraturan kelas, keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa ada peraturan seperti itu? Mengapa ada peraturan itu 3M? Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Terserah pada saat kegiatan pelatihan, pada saat di sekolah. Mengapa kita harus ada peraturan, bukan keyakinan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kita harus kembali ke nilai-nilai keyakinan. Jadi lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau kita keyakinan kelas, keyakinan itu motivasinya dari dalam diri. Tetapi kalau peraturan itu ya itu tadi dari luar. Dan untuk lebih mengoptimalkan itu kita harus membuat itu tadi keyakinan. Begitu juga di kelas. Jadi jangan dari guru. Hari ini semua harus begini. Besok semua harus begini. Nah, itu satu arah dari guru. Nah, ini. Jadi yang awalnya mungkin kita buat peraturan kelas. Kemudian dari peraturan kelas mungkin nanti ketika sudah mulai muncul motivasi dalam diri siswa, kita beranjak ke keyakinan kelas. Nah, dari keyakinan kelas skala yang lebih besar lagi menjadi lingkungan positif, dan yang terakhir skala yang paling besar yaitu terciptalah budaya positif di sekolah. Jadi dimulai dulu dari kelas Bapak Ibu. Tidak bisa kita langsung satu kali sekolah, ayo kita menciptakan budaya positif. Tidak, tetapi kita memulainya itu dari lingkungan yang terkecil, yaitu di dalam kelas. Dimulai dulu bikin peraturan, kemudian beranjak, kemudian setelah apa yang kita buat peraturan itu, kemudian beranjak menjadi keyakinan, dan kemudian setelah keyakinan semua kelas terlaksana, maka nanti lingkungan akan tercipta menjadi lingkungan yang positif, dan yang terakhir akan menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi agak susah kalau kita mau langsung yang besarnya budaya positif. Dari kecil-kecil dulu kita coba untuk beranjak, kita mencoba ya Bapak Ibu bergerak, berubah. Itu yang tujuan utama kita di sini. Kemudian, nah di sini ada contoh keyakinan kelas. Nah di sini ada yang pertama, ini ada kesepakatan kelas, kemudian yang ini juga kesepakatan kelas. Nah menurut Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas, yang mana yang merupakan peraturan kelas? Lihat, ini yang pertama ini datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang di sampingnya ini, kami guru dan murid saling menyayangi, kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira mana yang peraturan, mana yang kesepakatan di antara dua ini? Keyakinan peraturan di sebelah mana? Kayak peraturan di sebelah kiri. Keyakinan di sebelah kanan. Oke. Saya tidak perlu jelaskan. Bapak Ibu sudah jawab. Jadi ini peraturan. Datang tepat waktu, itu peraturan. Tetapi ketika kami guru dan murid yang saling menyayangi, itu keyakinan bersama.
Iya, contohnya. Oke, lanjut. Kenapa dia kosong? Nah, ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan kelasnya. Nah, keyakinan kelasnya berarti nilai yang mau diambil di situ adalah tanggung jawabnya. Jadi siswa diharapkan dapat bertanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu peraturan kelas. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu peraturan. Dan keyakinannya menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, dan seterusnya. Jadi ini perbedaan peraturan dan keyakinan. Bahasanya, bahasa peraturan dengan bahasa keyakinan kelas. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara menyusun keyakinan kelas? Nah, di sini ada 5 cara. Yang pertama, lihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama. Bisa dari 5 nilai tadi, yang 5 profil pelajar Pancasila, kemudian bisa diturunkan menjadi sub-subnya. Kita lihat daftar mana yang kita mau sepakati bersama. Kemudian kita tentukan nilai kebajikan mana yang akan menjadi perhatian utama kita, dan curah pendapat dalam kelompok. Jadi dalam membuat keyakinan kelas bukan dari guru ya Bapak Ibu, tetapi mari kita diskusikan bersama anak didik kita. Apa yang kita mau sepakati, nilai-nilai mana yang kita mau ambil untuk menjadi kesepakatan kita. Jadi anak-anak dilibatkan. Jangan hanya kalau cuma peraturan itu satu arah ya Bapak Ibu, guru saja yang membuat peraturan. Tetapi kalau keyakinan itu ada komunikasi 2 arah antara siswa dan guru. Kemudian sempurnakan beberapa daftar, dan terakhir buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan sekolah atau keyakinan kelas Anda. Yang mungkin bisa dipraktekkan ya ketika tahun ajaran baru, mungkin kita bisa buat dulu keyakinan kelas untuk kita buatkan poster seperti ini. Oke, lanjut ke pembelajaran keempat. Belum, sedikit lagi. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, menurut teori itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Pasti kita mempunyai kebutuhan kita bertahan hidup. Kita harus makan kan? Kita harus minum. Itu kebutuhan kita. Kemudian kasih sayang dan merasa diterima. Oh jelas. Gimana Pak Darman ya? Kita butuh kasih sayang. Ya begitu. Kita butuh cinta. Kita butuh kasih sayang dari orang lain. Kemudian penguasaan. Kebutuhan penguasaan. Kita biasa membutuhkan, oh saya mau menunjukkan saya punya kekuatan, saya punya power, saya biasa membutuhkan bahwa saya harus menguasai teman-teman. Iya, itu terjadi. Iya, ada seperti itu. Ada seperti itu kebutuhannya. Kemudian kesenangan, ya itu kita butuh healing kan, kita butuh hiburan, kita butuh piknik, itu kebutuhan loh Bapak Ibu. Iya, belum terjadi Bu Sam. Iya, nanti akan dilaksanakan. Iya, tinggal itu ya bolunya. Oke. Yang menginap di Swiss Bell itu Oh, gitu. Iya. Jadi itu salah satu kebutuhan dasar Bapak. Bukan kebutuhan sekunder ya. Ya, bukan kebutuhan, tapi itu kebutuhan dasar. Jadi orang itu butuh hiburan, butuh kesenangan. Kemudian kebebasan. Iya, kebebasan. Pasti butuh kebebasan ya, padahal tidak mau terkungkung terus, tidak mau dikekang terus. Pasti manusia membutuhkan yang namanya kebebasan. Nah, ini posisi kontrol. Ini pembelajaran yang kelima terkait dengan posisi kontrol. Nah, sekarang kita mau bermain game dulu Bapak Ibu. Bermain game sedikit. Masing-masing menuliskan atau berpasang-pasangan. Jadi ini sudah berpasang-pasangan. Kemudian tolong Bapak Ibu ambil secari kertas dan tuliskan di situ hal yang paling berharga. Ya, terserah. Jadi hal yang paling berharga dari Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu tuliskan di secari kertas.
Kemudian nanti digenggam hal yang paling berharga. Ini kertasnya. Ya. Ya, mungkin Oma dengan Ibu Jo mungkin boleh berpasangan. Jadi permainan ini berpasang-pasangan ya Bapak Ibu. Permainan ini berpasang-pasangan. Tidak usah. Sudah di situ. Iya. Silakan tuliskan hal yang menurut Bapak Ibu paling berharga dalam diri Bapak Ibu, atau dalam diri atau di keluarga atau di mana. Pokoknya hal yang paling berharga. Silakan Bapak Ibu tulis. Apakah itu barang atau apa? Jabatan atau apa terserah. Silakan Bapak Ibu tulis. Uang, ya terserah. Ya. Terserah. Silakan ditulis. Ya? Ya, satu orang satu lah. Satu orang satu, silakan. Uang. Silakan ditulis. Hal yang paling berharga. Iya, terserah. Bapak Ibu mau tulis keluarga, atau Bapak Ibu mau tulis rumah, mobil, terserah. Uang, terserah. Jangan diberitahukan pada teman ya. Jangan diberitahukan dengan teman pasangannya. Ya, tulis saja satu orang, nanti bergantian. Hah? Iya, satu orang. Satu Jo. Apa yang sangat berharga yang Iya. uang keluarga. Sudah? Satu saja. Hal yang paling berharga. Sudah? Pak Waka sudah, Pak Waka? Silakan dituliskan hal yang paling berharga. Sudah? Pasang-pasangan sudah? Nah sekarang letakkan dalam genggaman Bapak Ibu kertasnya. Iya. Genggam kertas yang bertuliskan paling berharga. Nah sekarang Bapak Ibu akan berpasangan dengan orang yang di samping Bapak Ibu. Kemudian silakan siapa yang bertindak untuk yang memegang. Silakan ditunjuk siapa yang bertindak untuk yang memegang barang. Kemudian yang satunya akan berupaya, apakah dengan bujukan atau dengan ancaman terserah, agar supaya yang saat itu mau membuka tangannya. Silakan. Jadi paham maksudnya? Maksudnya begini. Kan satu orang memegang hal yang berharga kan? Ya. Yang satunya lagi akan membujuk atau menghardik terserah apa yang dia mau lakukan agar supaya yang memegang tadi itu melepas membuka tangannya. Terserah. Mau dirayu kah, mau digoda kah, mau dikasih imbalan, iya terserah. Silakan. Saya berikan waktu 3 menit. Silakan. Terserah. Bapak Ibu mau membujuk, mau kasih janji, iya. Iya. Silakan. Iya, silakan. Lakukan segala. Iya. Mau lakukan apa? Lancarkan bujukan, rayuan. Iya. Agar supaya Tuhan bisa membuka. Silakan pergunakan kemampuan Bapak Ibu untuk membuka. Oke. Kita tahu di jalan-jalan. Oke, baik, cukup. Ya. Sekarang pertanyaannya begini. Sekarang saya ingin mendengar mana yang memang tidak mendapatkan, Yang tidak berhasil meraih. iya, yang tidak berhasil merayu. Gimana? Bagaimana? Parisa?
Dapat dia kemudian diambil ulang. Nah, sekarang siapa yang tidak berhasil, yang tetap ada di genggamannya, yang berharga itu? Woi, kita punya di dalam sini. Di dalam jalanan. Ibu Siti tidak termakan bujukannya Opa? Tapi Opa yang punya termakan. Oke, baik Bapak Ibu. Ternyata ada yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Sekarang yang ingin saya tanyakan, ini berkaitan dengan posisi kontrol. Ya, ini berkaitan dengan posisi kontrol. Sebenarnya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, siapa yang memiliki kontrol pada pasangan-pasangan Bapak Ibu tadi? Siapa yang memiliki? Oh, kalau Opa, apakah begini? Pertanyaan saya, siapa yang memiliki kontrol di sini? Apakah yang membujuk, atau apakah yang tidak mau membuka tadi? Yang tidak mau. Yang memegang kontrol ya, yang memegang kontrol di sini siapa? Yang pegang itu atau yang membujuk itu? Menurut kalian apa? Yang mana? Yang pegang. Kalau menurut saya yang memegang kontrol itu adalah yang bujuk. Nah, untuk mendapatkan keinginan kita dia membuka tangan sudah dengan berbagai cara kita lakukan, dengan cara yang baik, rayuan sampai dengan kekerasan tidak mau juga dia. Berarti ini kopi mulai keluar. Berarti kalau dia tidak membuka, siapa yang memegang kontrol? Ya, yang memegang kontrol siapa? Yang memegang itu ya? Nah, jadi sama seperti halnya ini ada beberapa ilusi tentang teori kontrol. Jadi sebenarnya yang memegang kontrol tadi ya saya sendiri sebenarnya, dia yang memegang itu. Karena terserah dia mau buka atau tidak. Jadi walaupun dia mau bujuk, walaupun dia mau rayu, kalau saya sendiri tidak mau buka, dia mau apa? Ya. Oke, sekarang kita lanjut ini. Perubahan paradigma teori kontrol. Ini yang pertama, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Nah, ini sebenarnya Bapak Ibu kita selalu merasa bahwa kita bisa mengontrol siswa. Tetapi sebenarnya itu adalah ilusi. Kenapa saya mengatakan ilusi? Ya seperti tadi. Ketika Ibu Yo atau Oma tadi membuka tangannya, itu bukan karena kontrolnya Oma atau kontrolnya Ibu Yo tadi sehingga siapa yang memegang tadi? Oh, Oma yang memegang, Ibu Yo yang membujuk. Nah, ketika Oma mengambil keputusan untuk membuka tangannya, itu bukan karena kontrolnya Ibu Yo, tetapi itu kontrol dari diri Oma sendiri. Dia mau membuka. Iya, bukan karena Ibu Yo mau bujuk dia uang 1 miliar, tidak. Tetapi itu karena datang dari Oma sendiri. Iya, dari diri sendiri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kemudian kita bilang, oh itu si suasana kita boleh kontrol. Tidak seperti itu Bang, itu hanya ilusi. Karena apa? Ketika siswa mengikuti apa yang kita arahkan atau apa yang kita inginkan, itu bukan berarti kita mengontrol siswa, tetapi siswa yang membiarkan dirinya untuk dikontrol. Bisa dipahami itu Bapak Ibu? Iya. Jadi bukan karena power kita, oh karena ikut dan kita tidak, tetapi dari siswa itu sendiri sebenarnya yang membiarkan dia untuk dikontrol. Seperti tadi, ya itu hanya hayalan bagi kita, ilusi bahwa kita bilang kita bisa mengontrol, tapi tidak sebenarnya Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya orang kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Itu teori kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kembali ke pertanyaan yang pertama tadi. Itu ilusi Bapak Ibu. Ketika kita menganggap bahwa ketika kita memberikan kritik, ketika kita membuat siswa itu kayak merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter siswa, itu ilusi. Itu hanya menurut kita. Karena tadi lagi, siswa sendiri yang memiliki kontrol pada dirinya, bukan kita. Ya. Kemudian ilusi bahwa
semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, biasa seperti itu kan? Karena orang pikir orang dewasa berarti orang berhak mengatur-atur ini. Tidak seperti itu. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan seperti yang kita inginkan. Oke, lanjut sebentar ya, Oma. Nah, sekarang kita mau merubah paradigma kita. Tidak apa-apa kalau misalnya sebelumnya kita mungkin beranggapan yang seperti tadi yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Sekarang kita mau merubah paradigma kita dari stimulus respon itu ke teori kontrol. Nah, yang pertama, dalam stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu biasa kan? Kita berusaha agar si A itu harus pandangannya sama dengan saya, memiliki pandangan yang sama dengan saya. Tetapi dalam teori kontrol itu bukan seperti itu, Bapak Ibu. Jangan kita paksa orang untuk sama pandangannya dengan kita. Tetapi dalam teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Ya. Jadi mari kita mulai bergeser. Kalau tadinya kita memaksa, sekarang kita bergeser lah. Kita harus berusaha memahami perbedaan pandangan dengan orang lain. Berarti memahami peserta didik. Iya, seperti itu. Memahami Andika. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Nah, sekarang yang kedua Bapak Ibu, kita selalu beranggapan bahwa ketika siswa kita melakukan sesuatu hal yang buruk, kita selalu menganggap bahwa itu kesalahan. Itu kan, jujur kita selalu seperti itu. Ketika ada siswa melakukan perilaku yang buruk, kita anggap suatu kesalahan. Tetapi mari kita merubah paradigma kita bahwa setiap perilaku yang dilakukan itu memiliki tujuan. Berarti apa yang Ibu Usa melakukan ini memiliki Iya, dia memiliki tujuan, Bu. Bukan perilaku buruk, bukan kesalahan. Tetapi ada tujuan yang Ibu Usa melakukan sebenarnya dengan dia melakukan seperti itu. Iya, tepuk tangan dulu buat Ibu Usa. Seperti itu ya Ibu Usa, ya. Berarti Ibu Usa melakukan sesuatu tidak ada tujuannya. Kemudian dalam stimulus respon itu ada anggapan bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi dalam teori kontrol hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Itu paradigma yang harus kita rubah. Kemudian juga sebaliknya, saya bisa mengontrol orang lain. Itu anggapan kita sebelumnya. Tetapi sekarang kita mari berubah untuk bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Saya tidak bisa mengontrol Ibu Usa. Iya, itu kalau ketika pun ibu Sa mengikuti apa yang Ibu Kese katakan itu karena dirinya membiarkan dia untuk dikontrol. Itu ada padanya itu, Bu. Ya, jadi Ibu tidak bisa memaksa, tidak bisa menekan. Nah, seperti itu. Iya, benar seperti itu. Oke. Kemudian di sini pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, seperti tadi ya. Pak Rizal sudah mau angkat, Pak Santo tak mau buka itu anu. Nah, itu sudah ada ketika dari awal saya Pak Rizal menuju, Pak Santo sudah membuka. Nah, terakhir akan timbul pemaksaan. Tetapi dalam teori kontrol yang harus kita lakukan adalah mari kita berkolaborasi. Ya, kita kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, kemudian yang terakhir mode berpikir menangkal dan mode berpikir menangkal. Oke. Dalam stimulus respon itu kita biasa berpikir ada yang menang, pasti ada yang kalah. Tetapi dalam teori kontrol tidak, semuanya menang. Win-win solution. Iya, menang-menang. Semuanya menang. Jangan ada yang menang, ada yang kalah. Iya. Lanjut. Seharusnya itu Nah, ada ini yang perlu kita. Seharusnya ada itu di kegiatan pembinaan karakter supaya anak yang kalah tidak merasa termarginalkan, Iya. tidak merasa diberikan penghargaan. Iya, kita menang-menang ya. Iya. Oke. Mengambil solusi yang terbaik untuk bersama. Saya begitu. Win-win solution. Nah, ini 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. Mari kita perhatikan, ini ada 5 posisi kontrol guru yang biasa sering kita lakukan. Yang pertama, ada guru yang bertindak sebagai penghukum. Ada di sini Bapak Ibu. Guru posisi kontrolnya itu penghukum. Tadi kisah di Nah, dia biasa ini menghardik, menunjuk-nunjuk. Oh, mana tidak pakai begini, mana tidak pakai tugas begini-begini. Nah, itu tipe guru yang penghukum. Sama orang beberin ke siswa. Iya. Kemudian ada lagi guru yang pembuat rasa bersalah.
Iya, dia bilang seharusnya nak kamu kasihan begini, ibu kasihan kecewa, ibu berusaha mau ngomong sama kau, baru kau begini terus. Nah, ada seperti itu Bapak Ibu? Ada. Itu kita mau membuat anak supaya merasa bersalah. Ada kasihan sama kita, itu ibu begini, itu bapak begini. Biasa kan seperti itu. Nah, kemudian ada juga posisi kontrol dulu sebagai teman. Demi ibu ibu apa dulu ibu demi ibu. Biasa seperti itu. Iya, ada demi bapak benar. Kau tidak sayang sama ibu kasihan begini. Iya, ada seperti itu Bapak Ibu. Ada. Jadi kita memposisikan itu sebagai teman. Nah, kemudian ada yang sebagai pemantau. Nah, sebagai pemantau yang mana? Iya, menghitung, mengukur, mengawasi. Kalau ini belum ini. Aturannya apa? Begini. Jadi dia selalu berdasarkan aturan. Jadi dia pantau. Itu pemantau. Ada seperti itu? Ada. Oh, kasih kurikulum. Oke. Yang terakhir. Yang ketiga tadi kena. Yang ketiga kena, Bu. Oke, nah. Yang terakhir, posisi guru itu sebagai manajer. Nah. Ya. Jadi di sini ada 5 posisi kontrol. Jadi ketika kita saat ini berada dalam posisi kontrol sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, itu nanti kedepannya itu siswa kita akan menjadi identitas yang gagal. Iya. Kemudian yang sebagai teman atau pemantau itu nanti kita akan menjadikan siswa kita nanti ada imbalan atau mengharapkan penghargaan sesuatu bagi yang mau melakukan sesuatu. Tetapi kalau kita berfungsi atau memiliki posisi kontrol sebagai manajer, itu kita akan melahirkan siswa menjadi seseorang yang menghargai dirinya sendiri. Dan kalaupun memang kita masih dalam posisi ini, tidak apa-apa, sedikit demi sedikit kita mulai berubah. Jadi idealnya seorang guru itu ada di posisi yang terakhir, manajer. Ya, bukan sama. Aduh, orang tidak bisa baca ya. Supaya bisa berubah di tahun ajaran Oke. kita lakukan. Nah, kalau dia manajer itu di sini tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi ketika ada anak-anak melakukan kesalahan, jangan langsung ditunjuk-tunjuk, jangan langsung dimarah-marah, atau tidak jangan dibuju-buju. Bicara Jona, dia bilang begini-begini, terus yang kau tidak ingat ibu. Jangan seperti itu. Tetapi mari kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin, ya mengapa sampai begitu, kemudian bagaimana? Ya restitusi tadi Oma, restitusi tadi. Nah, kemudian apa juga yang kita yakini, apa yang kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ketika kemarin saya melakukan praktek segitiga restitusi, jadi di situ ada kasusnya anak-anak yang melakukan bullying, ya bullying. Jadi saya praktek di situ, jadi tidak menanyakan siapa yang salah atau siapa yang benar, tetapi mari mencarikan solusi apa? Solusi itu tentu lahir dari dalam diri anak-anak berdasarkan keyakinan yang dia percayai. Di situ. Jadi kita mau usahakan kita akan menjadi posisi guru yang terakhir ini. Kemudian bagaimana kita bisa mengevaluasi diri dan bagaimana cara kita untuk memperbaiki diri. Oke. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dia bilang, saya kecewa sekali dengan kamu, nah kamu begini. Nah, ini tipe guru yang pembuat merasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini ya, itu seperti posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, kemudian ayo lakukanlah demi bapak, ayo bikinnya demi ibu. Nah, ini posisi sebagai teman. Kemudian ini, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Ini pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini yang posisi guru sebagai manajer. Kalau yang salah bilang, saya doakan kamu tidak lulus. Masuk di mana itu? Saya doakan kamu tidak lulus. Hati bahaya itu. Ya mungkin ya seperti itu ya mungkin bisa kita membuat merasa bersalah mungkin ya Oma. Aduh kasihan gara-gara saya masuk ketika. Iya, membuat orang merasa bersalah. Saya lanjut Bapak Ibu karena oke, ini yang segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Ya, ini ada 3 penyelesaian masalah.
Jadi di sini dimulai, Oma tidak dapat lihat? Yang pertama itu di sini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Kemudian jadi ketika ada anak-anak bermasalah, dia datang, jangan langsung bilang, kau lagi begini tuh. Nah, jangan langsung dibahas. Tapi mari kita ketika mengajak dia berbicara, stabilkan dulu identitasnya. Mungkin dia habis bakal lain di sana panas-panas, mau masuk kamar dia di kantor, mau ibu sama marah-marah memang. Iya. Atau ibu Pedi, mana ibu Pedi? Ya, jangan langsung datang kemari anak-anak kasih bakal lain. Tapi yang pertama kita lakukan, kita stabilkan dulu identitasnya. Mungkin kita bisa bilang sama anak, oh iya nak, setiap orang itu pasti memiliki kesalahan. Bukan cuma kau yang. Jadi kasih apa dulu? Kasih tenang dulu ya, kasih normal dulu di emosi. Itu menstabilkan identitas. Kemudian sesudah menstabilkan identitas, kita masuk di sini. Validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini kalimat pertanyaannya bisa seperti ini. Kamu tentu punya alasan untuk melakukan itu. Nah, dia seperti itu kan. Jadi jangan langsung ini ibu guru, bapak guru sok tahu DP alasan langsung caplok begitu. Tapi mari kita tanyakan dulu ke anak-anak. Kamu pasti punya alasan, nak. Nah, di sini bapak tidak fokus mencari siapa yang salah. Solusinya bagaimana? Apa yang harus kita ambil untuk sebagai solusi? Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, setelah bapak ibu sudah telusuri apa kira-kira kebutuhan anak ini dalam perbincangan itu, kemudian yang terakhir tanyakan keyakinannya. Apa yang telah kita sepakati bersama? Jadi sudah tadi kita tanya. Kalau dia bilang, oh iya bu, kita sepakat begini. Nah, itu kan yang sudah ditanyakan dikembalikan ke dia kan. Nah, terus iya, dari keyakinan yang telah kita sepakati bersama, sekarang apa yang akan kau lakukan ke depannya? Nah, itu jawaban dari siswa, bukan dari orang. Berarti kalau kau harus begini ke depannya, tidak. Tetapi kita tanyakan pada anak-anak, kalau itu sudah kita sepakati, apa yang akan kau lakukan pada waktu-waktu yang akan datang? Jadi itu memunculkan motivasi dari dalam diri siswa. Mungkin bisa ditelusuri dulu. Kenapa dia terlambat? Apa solusinya? Ya, seperti itu. Ya, kalau mungkin Ibu Feby karena kita tidak pernah melihat bagaimana cara Ibu Feby menangani, tapi pasti Ibu Feby itu tahu teorinya seperti itu. Karena itu teori konseling juga masuk di sini. Oke. Nah, ini contoh kalimat-kalimat menstabilkan identitas. Jadi kalau dalam menstabilkan identitas, guru bisa mengatakan, oh berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga berbuat salah dan lain sebagainya. Di sini kalimat-kalimat untuk menstabilkan identitas siswa. Kemudian pada validasi kebutuhan, seperti ini. Ini kalimat-kalimatnya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk ya, tapi kamu tidak melakukannya. Nah, bisa dipacu dengan kata-kata seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan untuk apa melakukan ini. Nah, kemudian dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nah, ini yang saya bilang tadi. Setelah kita stabilkan identitasnya, kemudian validasi kebutuhannya, dan terakhir ini kita tanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas kita? Nilai-nilai universal apa yang kita sepakati? Nah, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa ke depannya? Atau apa yang akan kamu lakukan ke depannya? Seperti itu. Itu selesai sudah materi kita, kurang lebih sejam. Nah, sekarang ini kita mau berefleksi sedikit. Sebelum kita akhiri kegiatan kita mau berefleksi. Yang pertama, hal baru apa kira-kira yang mengubah paradigma saya setelah saya mendapatkan materi? Ada yang mau menyampaikan, Bapak Ibu? Kira-kira hal baru apa yang Bapak Ibu terima yang bisa mengubah paradigma Bapak Ibu? Ada? Silakan Ibu. Ya, hal baru yang saya dapatkan
yang mengubah paradigma saya selama ini dalam hal pemberian hukuman bagi siswa yang bermasalah. Jadi kita tidak lagi memberikan hukuman agar siswa mendapatkan efek jerah, tetapi kita harus membuat suatu paradigma baru, yaitu dalam memberikan sanksi, yaitu dengan restitusi, kemudian konsekuensi, kemudian keyakinan yang dibangun bersama dengan siswa, sehingga nanti pola pemberian hukuman itu bukan lagi seperti segi empat tapi segitiga siku-siku. Seperti pemaksaan, ya, tetapi sudah berasal dari dalam diri siswa dan juga guru. Barangkali itu yang saya bisa berikan. Oke, baik, terima kasih Bu Yohana. Satu lagi Bapak Ibu, atau apa kira-kira yang mengubah paradigma? Oh iya, Okto. Ya, terima kasih. Jadi setelah mempelajari materi pada hari ini tentang belajar dan berbagi bersama, tentu hal baru yang mengubah paradigma saya setelah menerima materi ini adalah bagaimana cara kita menangani perilaku siswa baik di kelas maupun di sekolah dengan menerapkan pola solusi yang terbaik dengan cara restitusi yang tentunya menghindari agar perasaan siswa tidak terintimidasi dari setiap orang guru atau siapa saja. Tentunya dengan refleksi yang kita inginkan bahwa solusi yang kita harus lakukan terhadap siswa atau orang lain dengan berpedoman pada teori restitusi yang sebenarnya. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Opa. Jadi banyak hal ya Bapak Ibu yang mungkin bisa mengubah paradigma kita terkait juga dengan motivasi, tadi kemudian segitiga restitusi, kemudian jangan lupa posisi kontrol Bapak Ibu. Mari kita mulai dari sekarang, kita mulai merubah diri kita dari yang tadinya mungkin kita sebagai penghukum, kita sebagai pemantau. Mari kita mulai berubah untuk beranjak perlahan-lahan menuju guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Dan itu bukan hal yang tidak mungkin ya Bapak Ibu ya. Kita perlu komitmen ya Ibu Kepsek. Kita harus menjadi seorang guru yang mampu menjadi seorang manajer. Bukan hanya kekuatan kita menghukum, cuma kekuatan kita sebagai pemantau, tapi mari kita menjadi guru yang berposisi sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, dengan demikian terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa mempraktekkan apa yang sudah kita peroleh hari ini. Terima kasih, dan selanjutnya saya kembalikan ke kepala sekolah. Iya, give applause dulu untuk mentor komunitas belajar motivasi bukan. Iya, satu hal yang sangat penting yang saya bisa garis bawahi untuk mengaplikasikan budaya positif ini, yang paling utama itu dimulai dari skala kecil, yaitu dari skala mengubah kebiasaan dari masing-masing wali kelas.
Jadi kita berupaya memahami kondisi anak-anak kita dengan cara mendisiplinkan diri. Saya teringat waktu sama-sama mengajar dengan Oma di SMP Negeri 2 Biau. Di situ kami sebagai wali kelas, kami berupaya setiap hari itu kami mengabsen anak-anak kami di dalam kelas. Ketika pulang pun demikian, mengecek kehadiran mereka sebelum pulang. Dan itu intens kami lakukan selama kami menjadi guru, selama menjadi wali kelas. Dan alhamdulillah Bapak Ibu itu memberikan pengaruh yang luar biasa. Coba mari kita lakukan itu. Mulai kita lakukan setiap hari, saya harus ketemu anak-anak saya di kelas. Saya harus mengecek kehadirannya, saya harus tahu apa kabar mereka. Itu yang kami lakukan. Alhamdulillah anak-anak kami itu tidak ada yang terlambat. Ya, iya. Jadi mengecek peserta didik, kalau kehadiran itu dicek oleh temannya, itu tidak berefek. Tetapi mari kita berusaha untuk melibatkan diri kita ke dirinya anak-anak lewat kelas. Jadi kita memahami mereka, kita mengetahui apa yang menjadi kendala mereka belajar, kita mengetahui bagaimana kondisi mereka dalam keluarga, kita mengetahui di mana alamat mereka. Saya yakin budaya positif yang kita gaungkan ini pasti bisa berhasil kita lakukan, sehingga SMP Negeri 1 Biau layak menjadi sekolah unggulan. Dan saya rasa apa yang disampaikan oleh Ibu Carol pada hari ini sangat berguna bagi kita, selalu merindukan kondisi anak-anak kita, karena mereka adalah ladang pahala kita semua. Jadi rindukan mereka di pagi hari, pastikan mereka pulang dalam kondisi sehat, pastikan mereka pulang ke pangkuan orang tua itu tidak bermasalah. Itu yang harus mulai kita terapkan dalam diri kita masing-masing. Terima kasih banyak Bapak Ibu guru hebat, banyak hal yang bermanfaat yang dapat kita ambil di dalam komunitas belajar kita pada hari ini. Semoga komunitas belajar kita ini tetap terus berlangsung, tidak berhenti di sini, karena banyak PR-PR yang harus kita lakukan, dan kita harus keluar dari zona nyaman sebagai guru yang biasa-biasa saja. Kita harus berubah menjadi guru yang luar biasa, yang penuh inovasi, yang kreatif, yang bisa memahami dan meyakini bahwa anak-anak kita itu anak-anak yang luar biasa dan anak-anak yang hebat. Oke, sepakat? Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan kita pada hari ini kita tutup bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.